Hai. Lama banget gue gak speak up. Dan banyak hal sih yang udah kejadian dan bikin gue nunda-nunda buat speak juga sih, buat bikin podcast. Sekarang udah malam banget nih. Kebetulan mood gue lagi acak-acakan juga sih. Dan gue pengen lagi pengen ngomong aja sih. Sebenarnya banyak hal yang bikin gitulah sama pikiran gue. Oke, selamat datang di Tezar Live Podcast. Oh iya, lupa. Saking lamanya nge-podcast sampai gue lupa. Hari ini minggu ke berapa ya? Ini malam Jumat nih, jam 12:01 di minggu ketiga di bulan Juli 2020. Oke, selamat datang di Tezar Live Podcast. Berapa lama gue nggak podcastnya nggak speak up gitu. Gue bilangnya bukan podcast, speak up aja. Biar biar nggak terlalu gimana gitu. Podcast lagi ngetren banget soalnya sekarang. Dan iya sih, gue aslinya ke bawah suasana juga, ke bawah buat buat ikut-ikutan juga bikin podcast. Tapi menarik juga sih sebenarnya, cuman harus ada waktu, ada mood juga, terus ada waktu buat ngedit sih yang pasti. Oh iya, kemarin podcast trap kemarin gue pakai Adobe Audition. Ternyata memang hasilnya gue nggak puas banget sih. Terus gue mau ngulang juga nanggung sih, udah keburu diedit gitu. Bukan gue nyombongin produk-produk dari Apple sih ya, cuman gue lihat sih dari hasil akhir dan performancenya sih kayaknya produk-produk Apple memang mumpuni sih. Ya kayak kemarin aja lah. Coba dengerin deh podcast gue yang sebelum-sebelum sama yang kemarin tuh beda jauh banget. Ya kemarin gue coba-coba pakai Adobe Audition, ternyata susah banget. Itu gue belum dapat feel-nya kayak gimana gitu. Buat ngedit pakai itu enak pakai GarageBand. Cuman GarageBand hanya untuk di komputer Apple doang yang harganya wah banget. Ini gue sengaja langsung pakai streaming lagu yang lofi hip hop gitu supaya nggak terlalu ribet juga ngedit. Tapi gue mau coba juga kalau diiringi lagu gini gimana gitu, terdengar jelas suara gue nggak. Jadi gue nggak harus nambahin musik-musik backgroundnya, lebih enak juga kan. Gue nggak terlalu mau bahas banyak sih untuk malam ini. Emang malam sih, sekarang udah jam 12 malam, tanggal 24 Juli 2020. Yang gue kepikiran tuh dari kemarin, gue setelah bulan puasa banyak hal-hal yang bikin gue ribet sih. Pikiran gue sampai acak-acakan gitu lah. Dari mulai gue mau move gitu, mau pindah kerja, sampai banyak hal lah. Contohnya gue pindah kerja udah persyaratan udah lengkap tapi belum dapat izin juga sih. Akhirnya gue ngelihatnya kok gue kayak di PHP-in gitu. Di PHP-nya gue ngurusin persyaratan buat pindah kerja tuh banyak banget sih, lama banget gitu. Dan itu udah selesai semua. Tapi saat gue kasih ke lembaga yang memang berkewenangan buat hal itu tetap aja nggak bisa. Padahal persyaratan udah lengkap. Ya tau lah, mungkin gue masih dibutuhin. Tapi menurut Paul Erdron sih, yang gue baca gitu kan, kalau misalkan kita masih dibutuhin, harusnya kita dapat fee yang lebih lah, take home pay-nya lebih. Tapi gue nggak sama sekali. Ya
itulah bagian dari hidup lah. Sempat gue ngedrop juga, kesel juga, tapi ada hal yang bikin mood gue balik sih sebenarnya. Ya gitulah. Yang paling kerasa tuh ya ke guanya sih. Sekarang ya dalam hal ini kan lagi pandemi gini kan semua apa ya, biasanya kita dapet take home pay lumayan lah buat hidup sebulan. Dengan pandemi ini ya banyak berkurang sih yang gue dapet. Itu yang gue jadi pikiran tuh. Tapi kalau misalkan gue kemarin pindah, enggak sih. Gue tanya teman-teman yang di sana, di tempat yang gue pengen gitu, tempat yang baru yang gue pengen, katanya nggak ada penurunan sama sekali, bahkan absen pun nggak dihitung. Wah, asik banget ya. Biarin lah, hitung-hitung nabung buat hari akhir. Keren. Terus gue baru dapat tadi sih, sebenarnya masih hangat banget nih. Jadi tadi sore itu gue dapat info ada katanya untuk di tim IT itu dapat tambahan anggaran. Ya udah, gue akhirnya gue cari tuh spek barang, spek unit yang buat kita usulin tuh anggarannya. Memang anggarannya ke barang sih, ke belanja modal gitu. Dan gue coba cari, udah gue kirim juga. Akhirnya katanya tadi beritanya jam 4 udah disetujui. Taunya tadi sekitar sebelum maghrib lah, atau sudah maghrib gitu. Gue nggak pegang HP soalnya baterainya habis. Terus gue charger nggak pegang HP sampai tadi malam sih, sampai tadi jam 9-an baru gue pegang HP gue. Ada WA masuk dari tim anggaran, katanya nggak jadi. Gue nganggarin 3 item sih, server, terus workstation, sama kayak notebook gitulah. Gue buat ngecek jaringan di lapangan sih, sebenarnya notebook tuh perlu. Dan gue nggak bakalan mungkin pakai punya pribadi. Ya gila aja, gue pakai barang pribadi buat kerjaan gue, yang itu malah ngerugiin sebenarnya ya. Buat buat gue sendiri sih, bukan gue hitungan, cuman kan itu hitungannya buat kepentingan bersama. Kita nggak makan mungkin ngasih suatu hal pribadi buat dipakai untuk kepentingan perusahaan apalagi ya. Dan akhirnya itu gue dapat kabar katanya coret item 2-3 nya, yaitu yang workstation sama si notebook tersebut. Kan gue kesel kan jadinya, ya kenapa minta. Dan gue lihat tuh kayaknya itemnya dipakai buat di unit lain yang gue cari gitu kan. Gue ngelihatnya kayak kayak nyuruh gue nyari spek aja gitu. Lu cari spek ini deh, nanti buat gue gitu. Kayak gitu sih. Jadi kesel juga sih sebenarnya. Ya gue pengen bahas tuh ya seperti yang gue bahas sebelum sih. Gue kan ada di tim IT. Jadi gue ngerasanya kalau tim IT itu jadi anak tiri sih. Walaupun selalu digembar-gembor jadi tulang punggung lah, jadi urat nadi lah gitu kan. Tapi kata gue bullshit semua, nggak ada yang ke situ. Nggak tahu kenapa sih, aneh gue mikirnya. Padahal laporan keuangan dapat dari kita juga, laporan buat hal-hal yang lain, buat pelaporan lain dapat dari kita juga. Memang bukan gue yang input, tapi kita yang ngolah. Dan disangkanya kita nggak ada kerjaan. Iya sih, orang itu tuh kan cuma liatin monitor doang dari pagi sampai sore. Gitu doang kerjaannya. Bikin mumet lah gitu tuh. Kayak gini. Kita tuh disuruh maju gitu, disuruh lari lah. Sok ini itu, suruh lari. Pokoknya harus bisa. Oke, kita lakonin semua tuh, kita jalanin semua. Tapi kayak diikat kaki gitu kan kayak ngocop, tau kan ngocop. Balikin lah kata-katanya.
Aja belum Jumat dong, gue ngomong ngocop di sini. Wah. Ya gitulah pokoknya. Jadi ada hal-hal yang kadang gue juga ngerasa kita tuh dianggap gak sih gitu kan. Soalnya gini loh, kalau bukan gue nggak bersyukur sih, IT itu orangnya apa ya, orang-orang di IT gue tahu dia idealis semua gitu kan. Gue kayak nggak kayak orang-orang yang nitipin perusahaan masuk buat dapat proyek di tempat kerjaan gitu. Gue nggak kayak gitu. Sampai banyak orang yang bilang, wah gue dapat presentasi dari kerja sama perusahaan IT yang lain gitu. Nggak sama sekali. Lu boleh lihat deh rekening gue. Dan jujurnya gue nggak bakalan jual mobil dong buat bertahan hidup. Sampai gue sekarang pakai motor butut anjir. Ya gitulah. Karena sampai ada yang bilang kayak gitu sih. Tapi ya mau gue apa omongin atau gue klarifikasi buat apa? Disangkanya gue ngebela diri. Ya udah gue diem aja. Tapi nyatanya gitulah. Coba lihat rekening gue yang masuk berapa sih duit. Itu juga dari hasil gue jualan. Ya gue kerja sambil jualan juga, jualan jasa gitu kan. Gue punya gabung sama perusahaan lain lah di luar kerjaan gue yang utama ini. Dan gue kerjain malam kadang gitu kerjaan-kerjaannya, hingga gue begadang. Tapi besoknya gue optimal. Tanya teman-teman gue deh, gue optimal kerja. Banyak hal-hal yang gue kerjain juga. Dan bukan gue nyombongin diri ya, saya memang kenyataannya kayak gitu. Kita berpikir kayak orang barat deh, lu kan ke barat-baratan nih atau ke Korea-Koreaan sih zaman sekarang. Lihat orang-orang mereka ngomongin hal kejujuran tentang dirinya tuh ngomongin aja, nggak disebut sebuah kesombongan atau gimana. Atau memang kenyataannya kayak gitu. Nah gue juga di sini gitu. Banyak hal yang gue lakuin gitu kan, tapi ya nggak dianggap. Nggak tahu kenapa sih, aneh gue kadang-kadang. Seperti yang dibilang-bilang semua gitu. Kalau IT itu Ratnadi, oke, gue hargain itu. Kita berarti suatu hal yang penting. Tapi dalam kenyataannya gitu, dalam kenyataannya, dalam kacamata sebenarnya itu hanya sebuah omong kosong. That's a bullshit. Jadi tolonglah shut off your fucking mouth. Jangan sampai kata kita tuh jadi harapan palsu gitu. Shut the fuck up. Aduh. Ya iyalah, udah sama gue di PHP-in. Sekarang di PHP-in juga masalah ini. Ya apa ya? Ya gue mah ngerasa gitu sih, kalau misalkan mau ada yang gantiin posisi kita di tim IT gitu, jangan tanggung-tanggung, semua aja bubarin dah. Semua aja bubarin supaya lebih fresh kan. Ya gitu sih gue, itu curhatan gue sih. Tapi gue baca juga banyak sih ternyata di luaran sana anak-anak IT tuh kayak gimana gitu. Kuliah mahal-mahal, susah-susah, mengenal bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu kan. Tahu sendiri kan bahasa IT itu aneh, nggak banyak orang yang tahu. Kalau selain orang-orang IT atau belajar tentang IT ya, bukan gue sombong deh, ya memang seperti itu sih kenyataannya. Terus kita tuh disangka dianggap serba bisa lah, atau banyak lah. Ya seperti itulah. Tapi dalam kenyataannya nggak kayak gitu. Ya sekarang udah zaman teknologi lah, kita harus ikut integrasi data dengan Kemenkes, bridging dengan BPJS, dan dengan dinas-dinas kayak Disduk Capil agar jadi satu data. Dan itu bukan kayak mindahin file tulisan dari Word ke Excel atau jumlahin dari sel 1 sel 2 pakai rumus sama dengan A1 plus B1. Enggak kayak gitu.
Karena susah sih kalau kita ngomong juga, sangkanya cuma berargumen doang. Ya udah, ayo tukeran kerja. Atau memang nggak tukeran kerja juga, ayo gabung sama gue lah. Gabung sama gue di divisi IT itu lebih asik, lebih enak, lebih asik. Ya sih gitu. Ya tadi gue dapatnya gitu sih, dapat tambahan anggaran. Memang anggaran gue kepotong banyak kan. Gue ngajuin pengen bikin server gitu, cuman nggak ada, dicoret dua-duanya. Gini pengalaman gue sih sebenarnya gini. Jadi gue tuh dapet apa ya? Dari dulu tuh gue ada rencana buat ngembangin sebuah sistem gitu kan. Sistem yang lama dikembangin jadi sistem yang lebih baru, bukan baru sih, lebih baru, ada fitur-fitur tambahan di situ. Tapi itu ditolak juga, akhirnya tiba waktunya gue ada perusahaan yang masuk gitu di luar pengetahuan gue, katanya bagus, terus nanyain nggak ke kita. Bagus, oke, bagus, hanya sebatas tampilan sih gue bilang ya. Untuk bukan tampil aja sih, memang bukan performa sih, sistemnya udah bagus, cuman belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi bagus di sini kan banyak kriterianya ya. Contohnya dia sesuai dengan alur yang kita punya, nggak terlalu banyak fitur yang nggak berguna juga. Banyak fitur nggak berguna tuh kayak pakai baju kedodoran lah gitu. Harusnya cukup slim fit misalkan supaya lebih modis, tapi ini kedodoran gede. Ya itu memang banyak fitur di situ, cuman belum pas gitu. Adapun fitur-fitur yang sesuai dengan yang kita punya itu belum maksimal juga, harus ada beberapa yang dirubah, dan itu perubahannya lama. Nah biasanya orang-orang selain orang teknis kayak kita gitu, kayak gua, teman-teman gua, itu lebih menyadari ke hal situ. Bukan hanya tampilan dia bisa connect ke sana sini. Dalam hal ini kan sekarang musimnya BPJS ya, bukan hanya bisa connect ke BPJS doang, bukan itu yang kita harapkan, tapi alur datanya sesuai dengan yang dijalani di tempat gua kerja atau enggak gitu kan, sesuai dengan alur pelayanan atau enggak, sesuai dengan alur data yang kita punya atau enggak. Dan saat pengembangannya pun sebenarnya kita lepas sih, karena gue ngerasa gue kok nggak dihargain gitu kan, suara gue nggak didengar. Ya udahlah, silakan aja gitu kan. Tapi semua itu jadi bumerang buat gue sih, karena di pelayanan pada teriak. Akhirnya yang punya perusahaan bilang, jika nggak mau ikut sistem silakan buat surat pengunduran diri. Oke. Itu jadi suatu hal yang bikin pukulan keras banget itu di muka gue. Terus gue harus gimana? Akhirnya ya gue turun tangan juga sih. Gue turun tangan buat analisa ini, benerin itu, benerin ini. Akhirnya sekarang udah mulai sesuai dengan keinginan, tapi masih banyak hal yang harus diperbarui. Dan ini berjalan lama banget. Ya bukan gue ngeluh sih, tapi memang kenyataannya kayak gitu. Ya sudahlah, masa lalu sih. Sekarang sistemnya udah dipakai juga, nggak tahu kedepannya kayak gimana. Sekarang juga gue kasihan juga sih sama si perusahaannya, karena suatu hal gitu kan, hingga akhirnya kita juga nggak dapat support. Udah berapa lama nih, berapa bulan nggak dapat support, 2 bulan mungkin ya, atau sebulan lebih lah, nggak ada update, nggak ada apa-apa. Ada masalah juga kita yang benerin gitu, walaupun terkadang kita juga bingung harus benerin kayak gimana. Akhirnya tanya ke mereka masih punya etikat baik sih karena ngebantu kita, tapi kitanya juga malu juga sih karena kita nggak sejalan dengan yang punya kebijakan lah. Dan ya gitulah, kalau di IT itu banyak hal-hal yang
langsung main cut gitu lah, kebijakannya bukan dari kita gitu. Itu yang jadi what the fuck gitu kan. Kenapa sih kalau nggak mikir buat apa ya, buat lihat kepentingan kita gitu kan. Gue di sini bicara bukan buat gue pribadi, bukan gue buat orang IT atau tim IT lah, buat semuanya, atau yang ngerasain juga manfaatnya semuanya juga. Zaman sekarang kan harus transparan semua ya, harus bisa ini bisa itu. Udah musim online semua. Kalau kitanya tetap aja diikat di sini, mau disuruh gimana? Terus kita jalan loncat-loncat gitu kayak ngocok. Si ngocok ada lagi. Ya gitulah. Kayak tadi itu kan gue ngerasanya kok gini sih gitu kan, kita udah dapat anggaran kok masih dipotong juga. Banyak sih penderitaan anak IT tuh, kadang-kadang gue banyak orang yang bilang gitu kan, oh enak banget di IT, gajinya gede. Wah bullshit lah. Kita tuh jadi sumber masalah sih sebenarnya. Bukan sumber masalah, sumber disalahin gitu kan. Ya iyalah, kenapa gak jadi sumber dikalahin gitu kan. Tiap ada masalah pasti ke kita semua. Tapi kalau misalkan ada hal yang menguntungkan, itu buat mereka. Sambil ngopi yuk. Ya itulah derita anak IT, anjir, derita. Penderitaannya tiada akhir. Oke. Apalagi gue mau ngebahas itu sih, nggak terlalu banyak bahasan sih sebenarnya, cuman ini mah curhat dikit tentang apa yang dirasa oleh anak IT. Gue pengen tahu nih, kalau misalkan podcast gue udah menyebar kemana-mana, gue pengen tahu sih sebenarnya anak IT tuh kayak gitu juga sih di perusahaan-perusahaan lain gitu. Ya teman-teman gue juga ada yang kerja di sana sini, dia tetap jadi anak IT. Terus gue nggak tahu juga sih apakah seperti itu juga atau mereka sembunyiin juga sih si penderitaannya. Tantangannya memang gede sih di dunia itu tuh, tantangan gede. Jadi kita tuh harus paham semua. Contoh gini deh, gue sering bilang ini masalah ini sih, gue nggak bosan-bosan dengerin ini sih, supaya tahu lah, jadi anak IT tuh paling ruwet sebenarnya, lebih ruwet dibanding bikin kebijakan. Contohnya gini nih, kita mau bikin sistem akuntansi misalkan. Kalau kita nggak tahu tentang ilmu akuntansi, kita nggak bakal tahu bikin sistemnya kayak gimana. Berarti kita harus belajar juga dong masalah akuntansi. Oke, satu. Kedua, kita harus tahu misalkan kita mau bikin tentang hospital system lah gitu, tentang sistem informasi rumah sakit. Kalau kita nggak tahu tentang alur perumah sakitan, maka kita juga nggak bakal bisa alur pelayanan gimana, alur medisnya gimana. Kan kalau di rumah sakit tuh ada apa ya, contohnya ada tentang medisnya juga, tentang kefarmasian, tentang rekam medik, tentang pelayanan, tentang segala macamnya ada di situ. Bahkan sistemnya pun ada banyak. Contoh misalkan di laboratorium ada laboratorium information system, di radiologi ada radiologi information system atau LIS dan RIS, itu dua sistem. Nanti di situ di belakangnya ada sistem informasi manajemen rumah sakit, itu mencatat dua hal gede lah, pencatatan keuangan sama pencatatan rekam medis. Banyak sih sebenarnya. Kalau kita nggak paham itu, nggak mungkin kita bisa bikin sistemnya. Apa yang harus kita lakuin? Ya kita harus belajar itu. Terus kalau kita bikin sistem kasir lah gitu kan, atau kayak toko-toko retail gitu, sama. Kalau kita nggak tahu tentang paham stok barang atau apa juga, kita nggak bakal tahu. Nah itu, jadi banyak hal yang memang harus dipelajari ulang. Sedangkan kita kuliah cuman belajar tentang bahasa pemrograman, matematika, fisika, kalkulus, aljabar linier,
terus pemrograman visual yang berhubungan dengan matematik juga, terus struktur data, gue masih ingat tuh mata kuliah itu, metode numerik, itu kita bikin sebuah interpreter tuh di situ. Bukan teknik kompilasi yang bikin interpreter. Terus ada juga statistik juga. Banyak kita tentang matematik sih, pelajaran kita tentang matematik banyaknya. Matematika pun ya dasar kayak kalkulus, matematika diskrit, aljabar linier, fisika. Nggak belajar masalah akuntansi, tentang permasakitan, tentang rekam medis, laboratorium gitu kan, atau radiologi gitu kan, kita nggak pernah belajar masalah itu. Atau masalah manajemen ekonomi, kita nggak pernah belajar masalah itu. Tapi dengan apa kita harus belajar ulang? Nah itu masalahnya. Gue nggak ngeistimewain orang IT sih, tapi memang seperti itu. Kalau ada hal-hal yang memang kita belum paham nih, kita juga harus belajar lagi, beli buku sana, modalnya lumayan gede juga. Ya cari-cari referensi juga di internet. Nah, itu juga sama sih, itu butuh kuota kayak atau nebeng sama temen juga sama. Masa kita nggak bawa oleh-oleh buat temen kita buat browsing? Ya itulah, jadi anak IT tuh kayak gitu. Bukan gue nggak istimewain sih, cuman ya memang itu kenyataannya. Tapi itu banyak dicemooh sama orang. Terus banyak orang yang bilang, oh di IT gede gajinya, coba deh, yuk sama gue yuk, bareng kerja yuk. Lu bisa tanya teman-teman gue apa yang mereka dapat. Lu bisa tanya teman-teman gue berapa take home pay-nya. Atau mungkin ada mau tukeran kerja, oke, yuk, dengan senang hati. Tapi yang seimbang ya. Gue kan bukan orang tenaga kesehatan, nggak mungkin gue jadi perawat. Yang seimbang aja. Asalkan lu bisa komputer, oke, ayo. Itu doang sih. Gue cuma bisa ngelus dada sih. Gue ngeliat tuh anak itu tuh kayak anak tiri sih. Semuanya harus bisa, tapi fasilitasnya minim. Lu harus bisa lari dengan nggak pakai sendal. Apa sih? Ya gitulah. Ya sama kayak gue alamin gitu, alamin secara pribadi gue kayak gitu. Makanya gue ngajuin pindah tuh bukan tanpa alasan sih. Bukan tanpa alasan gue ngajuin pindah. Tapi gue juga ngerasa kalau kita terus kayak gini, ini sulit buat maju. Mau gimana juga pasti jadi tempat yang paling banyak disalahin. Ya iyalah. Contohnya gini deh. Bukan ada suatu sistem yang tentang pendokumentasian, tentang indikator gitulah. Nah kemarin di suatu rapat ada yang bilang gitu, udah tim IT aja yang input. Itu ratusan data loh kalau di input. Kenapa harus gue yang input? Divisi IT itu bukan yang input data sih sebenarnya. Bukan kita yang input data, tapi user. Kita hanya menampung data tersebut, kita hanya mengolah data tersebut jadi laporan nantinya sebagai informasi. Bukan gue atau tim gue yang input. Lu kuliah banyak-banyak buat inputan orang-orang gitu, bukan orang doang, orang-orang. Bukan ke situ. Padahal lembaga-lembaga bonafit gitu kan, lembaga-lembaga negara juga udah pada tahu gitu kan, kenapa mandatenya masih ke situ gitu. Orang IT tuh tukang input, tukang ngetik. Jadi gue pernah di suatu seminar bilang gitu kan, kalau untuk input data tersebut tuh bukan orang IT. Orang IT itu jadi support system gitu. Jadi support system nggak input data. Kita nggak ada kewenangan input data. Kalau salah input gimana? Nggak mungkin dong orang yang ngasih datanya ntar disalahin. Pasti kita yang salahin. Nah itulah. Jadi gue tuh orang IT tuh jadi orang yang paling banyak disalahin tuh di situ. Masalah dikit pasti orang IT. Hingga jam 2 malam ada telepon dari IGD, keyboard mouse-nya nggak jalan gitu. Keyboardnya nggak jalan gitu.
Sampai gue datang ke sana ternyata kurang nyolok doang sih keyboardnya. Itu resiko kerjanya, dan itu sering banget terjadi. Resiko kerja yang dikit sih sebenarnya, masalahnya masalah kecil, tapi jadi masalah gede karena gue kerja pagi-pagi harus kerja lagi, jam 2 malam gue harus naik kendaraan, naik motor lah gitu ke tempat gue kerja buat ngebenerin nyolokin keyboardnya doang. Oke. Udah gue bingung bahas apa lagi. Nggak bahas sih sebenarnya, cuma curhatan doang. Nggak apa-apa kali ya, mewakili semua orang IT yang belum sukses. Kalau yang udah sukses kayak si Bill Gates tuh bisa itu bikin vaksin mahal ya. Sebenarnya Bill Gates tuh bukan orang IT sih, dia pebisnis. Steve Jobs dia bukan orang IT, dia pebisnis. Yang bermula dari orang IT itu ya si Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Itu murni dia dari orang IT hingga akhirnya dia jadi pebisnis juga. Gak banyak sih orang yang bisa seperti itu. Orang IT itu idealis biasanya. Kita bukan orang-orang yang orang-orang yang suka manipulasi data. Kita bukan orang seperti itu. Gue yakin gitu kan, teman-teman gue juga sama. Kita bukan orang-orang yang suka memanipulasi data. Kita bukan orang-orang yang pengen masukin project gitu, masuk ke tempat gua kerja biar dapat project gitu kan, rekrut perusahaan-perusahaan yang bisa dapat untung. Kita nggak seperti itu. Atau kita dapat keuntungan dari apa yang kita kerjakan, enggak. Kita cuma butuh diperhatikan, siapin anggaran buat kita. Investasi di dunia IT itu mahal, asli mahal. Investasi di dunia itu mahal. Ya nggak mahal gimana, contoh gini lah, nggak mungkin kan sekelas perusahaan besar dengan 1.500-an karyawan itu punya internet cuma 10 megabit per second, nggak mungkin. Ya minimal 100 sampai 300 itu harus bisa, atau bahkan mungkin 1,5 giga, mungkin 512 megabyte gitu. Nggak mungkin sih. Sekarang 512 megabit berapa? Yang 300 megaan juga 3 juta lebih kan. Ya itu memakan segitu investasinya mah, belum lagi server. Kalau server aja nih, harga server itu harga dapat lah mobil baru sebenarnya. Kalau kita beli server itu seharga mobil baru. Belum lagi jaringan. Kemarin gua jaringan tuh upgrade hampir 200 jutaan. Ganti pakai fiber optic backbone-nya, ganti alat-alatnya juga, ganti semua kabel-kabel ke ruangan sebagian besarnya. Sebagian kecil lah, nggak terlalu besar. Itu segitu kan. Apalagi ganti semua kabel-kabelnya ke ruangan-ruangannya. Itu mungkin bakal lebih dari segitu. Iya, investasi di dunia itu mahal. Makanya gini deh, kalau misalkan mau cari orang-orang yang di divisi IT atau membawahi divisi IT, itu orang-orang yang paham tentang IT juga. Bukan si orang teknisnya ya, kayak gue orang teknis enggak, tapi orang-orang di atas gue, kepalanya lah. Itu harus orang IT juga biar paham. Karena memang kalau nggak paham ya kayak gue sekarang, main potong aja. Katanya buat pengembangan lah, bullshit semua lah. Ya gitulah. Gue juga jadi akhirnya bingung juga sih. Ya terus gue harus ngapain gitu kan. Perbandingannya gini deh, gue makanya alat-alat di tempat IT itu ya bisa dibilang lebih wah lah dibanding komputer-komputer biasa di ruangan-ruangan. Kecuali bagian desain ya, di tempat gue desain tuh di bagian promosi itu ada orang-orang desain di situ, komputernya lumayan bagus juga walaupun cuma satu. Nah di gue kenapa harus yang gitu, karena gue ngerekap kalau misalkan ada orang yang tahu di sini masalah query itu, nge-query itu bukan hal yang mudah. Kita butuh resource komputer yang kuat
karena kita ngambil data gede dan itu harus diolah gitu kan, walaupun datanya di server nanti, tapi kan diolahnya di komputer kita juga, walaupun sama-sama kadang pakai Microsoft Access kayak atau Microsoft Excel, tapi kan data ditarik dari sana tuh lumayan banyak, kita olah lagi di sini, nggak cukup resource yang kecil lah. Belum lagi kita kalau misalkan uji coba pakai setting gitu, makanya gue ngajuin yang gede, taunya itu diambil juga 2 item itu, kesel kan gue. Bingung dah. Derita anak IT itu memang tidak akhir. Ya gue masih masih nggak habis pikir gitu, kalau banyak orang yang bekerja dia bener-bener ngeluangin waktu, ngorbanin waktu dan tenaga, pikiran juga, karena dia sadar kalau dia tuh bukan siapa-siapa, dia hanya pengen kerja maksimal gitu. Tapi pada akhirnya ada kesalahan dikit aja, punishmentnya bertubi-tubi, masalahnya gede banget nanti. Bukan masalah ya, hukumannya gede banget nanti yang dia dapat. Tapi ada orang yang cuma leha-leha datang sana ngopi, nanti jam pagi-pagi ngopi dulu, jam 9 baru masuk kerja, nanti jam 11 udah keluar lagi siap-siap buat makan siang, nyari tempat sana sini, udah keluar nanti baru masuk lagi setengah 2 atau jam 2, jam 3 atau jam 4 pulang. Enak banget itu kerjaan kayak gitu, dan mereka gak dapat hukuman apa-apa, teguran juga enggak, mungkin karena ada siapa-siapa di belakangnya, tapi gak tahu juga sih. Jadi gue ngelompokinnya 3 nih. Jadi orang yang pertama tadi kan gue bilang tuh, jadi orang yang benar-benar dia ngorbanin waktu kerja buat kerjaan dia, ngeluapin tenaga buat kerjaan dia dan lain-lain lah pokoknya, sampai dia benar-benar kadang lupa makan. Sampai akhirnya dia dirawat karena tipes. Ada yang gitu. Ada juga yang kerjaan cuma datang, diperintah ini nggak mau, perintah itu nggak mau, dia cuma datang keliling-keliling dikit, kerjaan cuma dikit doang, biasanya ngopi, datang ke kantor ngopi, jam 9 baru masuk, jam 11 udah nyari tempat makan, sambil makan setengah 2 atau jam 2 baru masuk kantor, nanti jam 3 atau jam 4 pulang. Enak banget, karena mungkin ada siapa-siapanya. Itu yang kedua tuh, banyak yang gitu. Yang ketiganya ada yang memang ada siapa-siapanya, tapi dia kerjanya bener, mungkin dia sadar diri atau mawas diri lah, dan dia nitipin diri sendiri, karena jabatan itu nggak selamanya loh, itu jabatan nggak dibawa mati, dan dia mungkin sadar kalau hal itu nggak selamanya, akhirnya dia bisa nitipkan diri supaya yang siapa-siapanya itu udah nggak ada, dia tetap masih bisa kerja. Itu sih yang gue pikirin. Mungkin ada teman lain ya, silahkan komen aja ntar. Udah belum aja juga ya gue ngomong, banyak kesana sini, nggak tahu deh judulnya apa ya. Ya sudahlah, ya gitu sih yang gue alami sih gitu. Makanya gue pengen keluar dari tempat gue kerja sekarang, gue pindah ke tempat yang lebih baru tuh. Sebenarnya gue keluar dari zona nyaman. Jadi gue pernah konsul ke sana juga, meja pun gue nggak punya di sana, komputer pun nggak punya, sedangkan gue punya segalanya sekarang. Tapi gue ninggalin itu buat apa? Gue keluar dari zona nyaman gue, zona nyaman yang menurut gue nggak nyaman banget sekarang. Terlalu banyak tangan yang masuk, terlalu banyak perintah yang masuk, akhirnya bikin fuck lah gitu semua. Iya gitulah, akhirnya gue ribet sendiri gitu di situ. Nyaman gue dengan nyaman sekarang, internet cepat internet keren lah, broadband punya gitu kan, terus komputer gede juga, bagus juga, layarnya gede, kerja nyaman walaupun ya AC-nya kurang dingin, terus sesuai dengan hobi. Yang pasti itu sih, gue lahir
dan besar di dunia yang suka tentang teknologi. Gue kuliah juga tentang teknologi informasi, dan sekarang gue kerja di bidang teknologi informasi juga. Siapa yang gak nyaman di situ? Kata Ridwan Kamil sih, hobi yang dibayar. Tapi dengan adanya kebijakan-kebijakan aneh seperti itu, main cut anggaran, main perintah-perintah dengan nggak ngelihat kondisi kita gimana, main masuk-masuk sistem aja yang nggak sesuai dengan apa yang kita punya, itu menurut gue sih jadi hal yang annoying banget gitu. Itu hal yang ganggu banget gitu, yang akhirnya bikin gue ya udahlah, gue mutusin gue keluar. Karena itu juga kesempatan kedua gue sebenarnya, itu bukan kesempatan pertama, kesempatan kedua gue. Karena yang awalnya gue tolak untuk pindah dan gue nggak minat, dan sekarang mungkin saatnya gue pindah gitu. Ya kasarnya sih gue pengen pensiun dari dunia IT. Jadi orang IT tuh gue pensiun. Gue nggak pensiun dari perkembangan IT yang gitu, tetap gue jalanin, gue ikutin. Tapi gue nggak ikut nimbrung sana, hanya sekedar tahu. Mungkin itu lebih nikmat ya. Gue nggak terlalu banyak mikir nantinya. Gue hanya fokus ke kerjaan yang gue bilang nanti kerjaan gue pasti gitu-gitu aja dan bikin jenuh. Tapi itu lebih aman dibanding gue harus mikir-mikir tapi nggak ada manfaatnya buat semua orang gitu di situ. Ya sudahlah, mungkin segitu dulu speak up gue, mungkin segitu dulu curhatan gue, mungkin segitu dulu podcast gue kali ini. Dan gue juga nggak tahu judulnya apa, edit aja ntar deh. Paling besok gue edit, Sabtu tayang. Buat temenin malam mingguan bagi para jomblo anjing. Aduh, ya sudahlah. Selamat malam. That's all.